Mentari sore condong ke barat. Di jalan tepi sawah, Pak Satria, kepala desa, berjalan bersama istrinya. Keduanya tampak serasi, senyum hangat menyapa warga. Sejak dipimpin Pak Satria, hidup warga terasa lebih ringan. Keadilan bukan lagi cerita, tapi kenyataan yang dirasakan oleh warga setiap hari. Minta bantuan ke Pak Satria yang kades baru. Bulan yang lalu kita usulin ya perbaikan irigasi. Minggu ini loh udah bisa ngalir airnya. Bagus kan? Betul Pak, pembagian pupuk pun rata. Baik yang punya sawah besar dan kecil, pembagian pupuknya sesuai dengan kebutuhan sawahnya masing-masing. Makanya Pak, tahun lalu saya pilih beliau. Sekarang tahun depan nih kita pilih lagi dia Pak. Setuju itu Pak. Pemilihan kepala desa baru saja usai, dan hasilnya jelas. Pak Satria kembali dipercaya memimpin. Ya, masuk. Bagi warga, ia bukan sekedar pemimpin, tapi penjaga amanah yang selalu ada saat dibutuhkan. Selamat ya Pak, meski pilih maling. Bapak lihat kan, warga masih percaya sama Bapak. Alhamdulillah. Ini bukan kemenangan saya, tapi ini amanah dari warga. Tugas memang belum selesai Pak. Tapi menurut saya Bapak harus mulai memikirkan kehidupan pribadi Bapak. Maksud saya menikah misalnya. Kamu bicara apa, Sukri? Saya ini memimpin, bukan untuk mencari istri baru, Sukri. Betul Pak, tapi tugas menjadi kadis itu sangat berat. Bayangkan jika ada ibu kadis yang bisa membantu di luar. Saya dengar ada warga desa kampung sebelah, namanya Devi. Beliau cantik, pintar. Kalau Bapak berkenan, saya bisa akan kenalkan ke Bapak. Apa beliau mau dengan saya ini yang sudah tua, yang sudah tidak muda lagi, sedangkan beliau ini gadis yang cantik di desanya? Apa dia mau? Saya yakin Mbak Devi mau sama Bapak. Jika Bapak berkenan, saya bisa atur pertemuannya dengan Pak Satria. Boleh. Siap. Keesokan harinya, Sukri mengatur pertemuan Pak Satria dengan Devi. Mbak Devi, ngomong-ngomong, Mbak Devi aktif di posyandu ya? Ah, biasa aja, Pak. Namanya juga membantu sesama, Pak. Ramah. Dari raut wajah Pak Satria, ia semakin yakin atas keputusannya untuk menikah lagi. Di kediaman rumah kepala desa, Pak Satria terlihat sangat gugup sekali. Ia sudah terbiasa berbicara di depan ratusan warga. Namun, malam ini berbeda. Ada yang saya mau bicarakan. Iya, Mas. Aku mau nikah lagi, Dek. Permintaan ini bukan permintaan kecil, Mas. Hatiku sangat sakit. Jika memang ini pilihan Mas untuk bisa membangun desa dan rumah tangga, aku hanya meminta, aku hanya berpesan, jangan pernah lakukan ini ke perempuan lain. Karena ini rasanya sakit, Mas. Aku hanya berdoa, semoga Mas benar-benar bisa setia untuk semuanya, termasuk saya. Terima kasih. Saya sedang mencari pendamping. Bukan hanya di rumah, tapi untuk membantu melayani warga di desa. Kalau Mbak Devi tidak keberatan, saya mau melamar Mbak Devi untuk jadi istri saya. Mbak Devi mau? Kalau itu emang untuk kebaikan bersama, Pak, saya menerima dengan senang hati. Beberapa minggu kemudian, pernikahan Pak Satria dan Devi pun dilangsungkan. Mereka sering bersama di acara desa, dengan Devi sigap mendampingi. Warga pun sudah paham arah keputusan pribadi sang kepala desa. Berita bahagia ini pun sampai di telinga teman lama Devi, Iin, seorang rentenir di desa mereka. Devi, sekarang kan kamu udah jadi istri kepala desa. Harusnya penampilanmu lebih dong.
Lihat aku. Orang-orang langsung segan kalau bertemu. Aku juga pengennya kayak gitu. Tapi aku nggak mau ngebebani Mas Satria. Kamu lupa. Suamimu itu kan pegang sawah bengkok desa. Sawah itu kan luas. Kalau dijual diam-diam, siapa yang tahu? Kalau ketahuan bagaimana? Aku bisa bantu. Uang cair, nama bersih, dan kamu jadi orang yang dikagumi. Deal? Oke, deal. Beberapa bulan berlalu, tagihan Devi mulai menumpuk. Uang hasil gadai tanah ternyata tidak cukup menutup gaya hidup barunya. Ada apa, Mi? Ada yang sembunyikan? Aku punya hutang yang cukup besar ke Iin, Mas. Dia mengancam akan membuka semuanya. Kalau hutangnya saja sih 250 jutaan, Mas. Tapi kan tiap bulan bunganya bertambah, Mas. Aku gadaikan sawah warga. Aku hanya ingin terlihat pantas di matamu, Mas. Ini tidak boleh sampai keluar, Mi. Bagaimana? Kita akan selesaikan hutangmu. Apa, Mas? Ada satu cara. Kita jual mobil dinas desa. Lampu kamar temaram. Di ranjang yang sudah mulai usang, Pak Wawan terbaring lemah. Di sampingnya duduk Friska, anak bungsunya. Pak, gimana? Sakitnya masih terasa? Iya nak, dada bapak terasa sakit. Padahal Bapak butuh mobil sekarang buat ke rumah sakit. Barangkali masih dipakai sama yang lain. Ya udah Bapak tunggu dulu ya Pak, saya harus hubungi perangkat desa sekarang. Friska panik dan segera menghubungi Rifki, ketua Karang Taruna di desa mereka. Halo Mbak Priska. Mas Rifki tolongin saya Mas, ayah saya sakit. Loh, Bapak kenapa? Ayahnya sakit Mas, dadanya sesak napas, saya butuh mobil buat bawa ke rumah sakit. Aduh, mobilnya. Ya udah, Mbak Priska tenang dulu ya. Kita cari cara buat bawa Bapak ke rumah sakit, oke? Pak Wawan mengerang kesakitan. Dadanya semakin sesak tak tertahankan. Hingga akhirnya Pak Wawan menghembuskan nafas terakhirnya. Bapak bangun Pak. Ya, sabar ya. Tolong Mas. Bapak saya Mas. Enggak, ayah saya belum meninggal. Bapak. Kenapa bapaknya nggak dibawa ke rumah sakit? Saya nungguin mobil dari tadi Mas. Hah? Bukannya mobil udah dijual sama Pak Kades? Dijual? Siapa yang jual? Pak Kades. Woi, mau kemana? Mau mana? Pak Kades. Mau kemana? Oke, mohon tenang dulu semuanya. Begini Pak Kades, kami berkumpul di sini siang ini untuk meminta klarifikasi dari Pak Kades bahwa kami mendengar mobil desa telah dijual. Mohon penjelasan dari Pak Kades. Tenang. Mobil itu ada, tapi bohong Pak. Sudah Pak Kades, jangan berbohong lagi. Kita semua sudah tahu bahwa mobil itu sudah dijual untuk membayar hutang istri sudah Pak Kades. Dijual? Bang Sendiri itu yang bilang kepada saya. Sawah desa juga sudah digadaikan oleh Pak Kades. Jadi selama ini sawah kami digadaikan Bapak ya? Bapak tuh udah dipercaya oleh kita Pak. Kurang ajar Bapak tuh Pak. Tenang sedayanipun, tenang. Boten parang main hakim piyambak. Nggih. Mungkin nek Bapak Ibu menawi main hakim piyambak, terus hakimnya kerjain apa? Dadose niki Pak Kades kula pertemuan berwajib nggih. Setuju? Kepercayaan yang dulu dibangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam satu hari.